Maskulinitas di pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di Perguruan Tinggi Negeri Surabaya. Selanjutnya saya mencantumkan 3 tujuan penelitian, yang dimana pertama adalah mendeskripsikan ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di pimpinan BEM Universitas di PTN Surabaya. Yang kedua, mengidentifikasi pola patriarki di dalam struktur kepemimpinan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di 5 perguruan tinggi negeri Surabaya. Yang ketiga, menganalisis reproduksi maskulinitas di kalangan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa di 5 perguruan tinggi negeri di Surabaya. Selanjutnya, manfaat penelitian, manfaat teoritis yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan atau referensi untuk penelitian terkait tema mengenai gender equality atau kesetaraan gender di pimpinan organisasi dalam ranah BEM Universitas. Yang kedua ialah manfaat praktis, yang dimana dapat membantu institusi atau lembaga kampus dan organisasi mahasiswa atau BEMU di PTN Surabaya untuk lebih memperhatikan adanya keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi. Baik, di sini dalam proposal Bapak terdapat 20 penelitian terdahulu yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni 10 nasional dan 10 internasional. Namun di sini saya hanya mencantumkan 4. Yang pertama dari Kartika dan Marifudin 2023. Penelitiannya yakni kuantitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih rendah walaupun perempuan pernah menjabat sebagai pimpinan organisasi mahasiswa. Selanjutnya yakni Fitriana dan kawan-kawan 2024, penelitian kualitatif. Hasilnya adalah pemimpin perempuan cenderung lebih sabar, teliti, dan tidak suka berkonflik. Selanjutnya ya Destianti dan Afrizal 2024 dengan judul eksistensi kepemimpinan perempuan di organisasi kampus, kualitatif, yang dimana pemimpin perempuan menjadi titik awal perubahan kepemimpinan konvensional. Dan yang terakhir Krisnawati dan Widiansyah 2022, kesetaraan gender terhadap perempuan dalam bidang pendidikan di perguruan tinggi, kualitatif, yang dimana perempuan sering dikesampingkan dan tidak memiliki kesempatan yang sama. Baik, itu mungkin dari penelitian terdahulu saya. Dan selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, saya terinspirasi dari reproduksi maskulinitas Pierre Bourdieu, yang dimana Bourdieu mengatakan bahwa maskulin merupakan produk budaya dan bukan sifat alami yang dimiliki laki-laki sejak lahir. Begitupun juga dengan feminin. Dan reproduksi sosial adalah proses di mana suatu masyarakat, struktur dan sistem sosialnya, kelas dan gender diproduksi kembali dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir, unsur reproduksi sosial Pierre Bourdieu melibatkan habitus, modal, dan arena. Jadi di sini mungkin saya sedikit menjelaskan Bapak dan teman-teman audiens sekalian. Habitus merupakan pemikiran, tindakan, pola perilaku sampai dengan akhirnya nanti menimbulkan adanya praktik sosial. Audiens dibatasi dengan 3 pertanyaan. Dipersilakan. Dari audiens pertanyaan. Hey guys, 3. Sebelumnya terima kasih moderator atas waktunya. Di sini bertanya kepada Mas Panji selaku hari ini seminar proposal. Tadi kan menyebutkan bahwasannya gender equality ya, atau keadilan gender atau kesetaraan gender. Itu sebagai pengetahuan saya, ketika membicarakan tentang gender equality itu tidak membicarakan negatif satu sisi gendernya. Seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa ketika perempuan memimpin itu lebih kolaboratif dan partisipatif, sedangkan ketika laki-laki yang memimpin itu lebih dominan dan otoriter. Nah, itu mungkin perlu diberikan catatan bahwasannya tidak semua seperti itu. Dan banyak juga ya, kenapa ada yang beropini seperti itu. Lalu pertanyaan saya adalah, relevansinya apa
ketika saat ini gender equality itu lebih banyak dibicarakan. Karena kan tadi Mas Pandu sudah menyebutkan kalau perempuan yang memimpin itu lebih kolaboratif, partisipatif, lebih kreatif dan sebagainya. Nah, apa relevansinya dengan zaman? Karena kan saat ini kalau dibandingkan dengan yang dulu memang lebih eksklusif ya, lebih inklusif, lebih terbuka. Nah, tadi juga sudah disebutkan kenapa harus perempuan yang memimpin gitu kan. Nah, kesannya kalau nggak disebutkan relevansinya dengan zaman itu kesannya agak bias seperti itu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Marsha. Jadi berawal dari keresahan saya karena saya dulu pernah dipimpin oleh seorang perempuan Bapak waktu di Hima, Mbak Yola ya. Dan saya juga sewaktu menjadi Kahima wakil saya perempuan, dan sekarang saya menjadi wakil ketua BEM Visipol, ketua saya perempuan. Jadi saya melihat sebenarnya mungkin saya prolog terlebih dahulu bahwasanya perempuan memiliki sisi yang mungkin bisa mengeksplorasi diri di bidang kepemimpinan. Namun sayangnya dari apa yang saya lihat di terkhususnya 5 perguruan tinggi negeri di Surabaya ini jarang sekali mendapatkan kesempatan. Setidaknya dalam kurun waktu 2020 sampai 2025 datanya ada di proposal. Observasi awal saya menunjukkan bahwasanya perempuan jarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan keresahan saya adalah justru ketika saya secara pengalaman pernah dipimpin oleh seorang perempuan dan pernah berkolaborasi dengan seorang perempuan, justru perempuan punya eksplorasi yang lebih terkait dunia kepemimpinan. Bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir. Yang tadi saya sempat sebutkan bahwasanya ada sifat keibuan di situ. Lebih teliti, dia lebih melakukan pendekatan itu secara emosional gitu kan. Kalau saya kan menyadari memang laki-laki jadi terkadang itu kita lebih saklek gitu. Dan mungkin relevansinya terhadap zaman, fleksibilitas yang dimiliki oleh seorang perempuan itu yang ingin saya dorong. Bahwasanya fleksibilitas teman-teman perempuan ini harus mendapatkan tempat dan kesempatan yang sama untuk memimpin, terkhususnya di organisasi kemahasiswaan. Karena saya melihat bahwasanya organisasi kemahasiswaan kan semakin kesini kan agaknya semakin distigmakan kuno gitu, karena memang sistemnya kan yang hanya pengulangan wacana kritis dari Forklog ya. Saya belum melihat di kajian pustakanya dan bagaimana analisis wacana kritis Forklog bekerja pada kasus ini. Mas Binsyah, Forklog kan mengidentifikasi itu 3. Yang pertama mikrostruktural, mesostruktural, dan makrostruktural. Mikrostruktural keterkaitannya dengan hubungan, relasi. Terus mesostruktural terkaitannya dengan produksi dan konsumsi teks. Terus makrostruktural kaitannya dengan praktik sosial, budaya, dan institusi atau lembaga. Jadi kaitannya dengan penelitian saya itu adalah nanti ketika memang setelah seminar proposal ini, saya akan melihat bahwasanya bagaimana ketua dan wakil ketua BEM pada periode ini. Yang pertama jelas saya akan menganalisis terkait dengan apa yang mereka wacanakan ketika kampanye kemarin, yang membuat akhirnya mungkin adanya ketimpangan dengan lawan paslonnya. Terus yang kedua juga apa yang mereka ucapkan kepada teman-teman mahasiswa ini di perguruan tinggi mereka, bahwasanya mengapa harus memilih mereka gitu. Di situ masuk bahwasanya langkah-langkah analisis dari AWK Forklog itu. Jadi setelah dari situ, setelah melalui media kampanye yang dipakai, terus apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka janjikan kepada teman-teman mahasiswa, dan sampai akhirnya mereka memenangkan kontestasi tersebut, barulah ketika saya sudah mendapatkan jawaban, saya menganalisis dengan langkah-langkah
Yang pertama adalah deskripsi, menganalisis bahasa dan digunakan dan apa yang kata-kata yang digunakan dalam mereka berkampanye. Jadi pertama adalah analisis deskripsi, pemilihan bahasa dan kata-kata yang digunakan dalam berkampanye. Yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi adalah hubungan wacana yang dapat menggiring pemilih. Jadi kiranya yang mereka ucapkan itu maksud dibaliknya itu sehingga akhirnya mengarahkan pemilih untuk memilih mereka itu apa, entah ada faktor budaya di sana atau faktor sosial di sana. Terus yang terakhir adalah eksplanasi, dan yang artinya adalah kemungkinan lain di balik wacana tersebut. Semisal mereka mencanangkan bahwasanya akan audiensi ke rektorat sampai dengan bebas UKT, semisal begitu. Namun hal tersebut kan tidak serta-merta, kalau semisal kata Verklok kan murni gitu, pasti ada maksud lain di baliknya kan. Mungkin karena anak-anak di perguruan tinggi itu, mahasiswa di perguruan tinggi itu memang lagi membutuhkan program itu, akhirnya mereka menggunakan wacana itu. Atau ada maksud yang lain yang tentunya untuk pemenangan mereka. Ya mungkin itu salah satunya. Berarti pengumpulan data, Anda mengumpulkan arsip-arsip teks kampanye. Iya gitu nanti. Jadi ada ADART yang mungkin bisa saya tanyakan juga. Terus habis itu ada susunan kepengurusannya kayak gitu. Sebelumnya juga sudah dibahas sama Bisa, kan biasanya Pandu menggunakan teknik analisis wacana KPS. Nah, pertimbangan apa yang Pandu gunakan untuk akhirnya memilih AWK-nya Verklok? Karena kan mungkin kan ada AWK-nya Pandu dan AWK-nya Vokal juga. Gitu. Nah, pertimbangannya untuk memutuskan menggunakan Verklok itu apa? Iya, terima kasih ya Mas. Jadi pertimbangan saya kenapa menggunakan Verklok, karena walaupun terlihat rumit, namun komprehensif gitu, menyeluruh gitu. Dan ada beberapa analisis atau ada beberapa pendekatan seperti halnya makrostruktural, jadi pendekatan melalui konstruksi budaya, praktik sosial kayak gitu. Yang dimana mungkin dalam penelitian saya yang turun lapangan ini bisa cocok di observasinya gitu. Ketika saya nanti mengumpulkan data berdasarkan dengan wacana dan bukti-bukti seperti ADART, ada beberapa kampanye media yang mereka lakukan, dan itu saya rasa cocok dengan pendekatan Verklok gitu. Dan sebenarnya awalnya memang mau di fenomenologi, cuma memang ada terdapat revisi, jadi memang akhirnya mengendaki analisis wacana kritis. Mulai gitu ya Mas. Ya terima kasih. Selanjutnya adalah saran dan juga masukan oleh para dosen pengudi. Untuk yang pertama Bapak Pambudi Handoyo di Universitas. Baik, terima kasih. Mendobrak reproduksi maskulinitas pimpinan organisasi kemahasiswaan Ormawa. Iya Pak, Ormawa. Oke. Apa yang perlu didobrak ini? Kenapa kok muncul Kata mendobrak? Iya. Jadi dikarenakan latar belakang saya Bapak, Iya. kebetulan sekarang juga ada di BEM, dan saya itu sedikit banyaknya itu penasaran, kenapa kok KBM ini laki-laki gitu. Di kedua Bapak Agus Mahuedi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya pertama mengapresiasi terhadap Mas Pandu, meskipun sibuk sebagai aktivis BEM, tapi juga menyempatkan untuk menulis dan sempro hari ini. Sekali lagi selamat. Ini sebuah prestasi dan memberikan contoh kepada teman-teman lainnya, khususnya yang BEM, lebih khusus yang bukan BEM, yang aktivis aja bisa, apalagi yang tidak. Seperti Mas Andri kan juga aktivis, jadi harus aktivis Pak. Iya, kan harus, karena beliau itu kan harus segera sempro gitu loh. Oke, pertama saya memberikan
catatan Iya, Pak. banyak paragraf yang dimulai bukan dengan subjek. Tolong semuanya. Iya, Pak. Mulai dari pertama di halaman 1, dalam dunia sosial dapat kita ketahui, itu jelas harus dimulai dengan subjek, tidak boleh semacam keterangan begitu ya. Kemudian yang kedua, halaman 1 juga jika ditarik dalam ranah maskulitas, hal ini sekali lagi harus dimulai dengan subjek karena di sini temanya adalah penulisan yang formal, bukan bahasa lisan. Dan selanjutnya saya memberi catatan buahnya ini, hampir setiap halaman ada yang semuanya harus dimulai dengan subjek. Kemudian yang kedua, saya membaca naskah ini di latar belakang dengan mendengarkan dari Saudara Pandu, itu kok berbeda. Sebenarnya fenomenanya seperti apa sih yang kamu inginkan? Maksudnya yang menjadi pijakan untuk atau gagasan untuk Sempro ini, silakan. Jadi bila bahwasanya memang pimpinan BEM di 5 kampus ini didominasi oleh laki-laki dan minim keterwakilan perempuan di sana. Itu yang pertama di latar belakang saya. Dan saya juga memberikan adanya perbandingan, bukan semacam perbandingan, tapi skala yang dimana ternyata bukan hanya di kampus, di pemerintahan juga seperti itu, terus habis itu di ranah swasta juga seperti itu, yang dimana CEO, menteri itu ternyata banyak laki-lakinya juga gitu kan. Dan ya kembali ketika berbicara soal pijakan Sempro saya ingin melihat bahwasanya bagaimana reproduksi maskulinitas itu terjadi di kampus-kampus ini gitu, melalui habitus, melalui arena yang disebutkan oleh Borju, sampai sehingga akhirnya ada di ranah kepemimpinan BEM Universitas. Ada masalah apa dengan apa yang kamu lihat secara kuantitatif tadi? Maksudnya yang dilihat oleh saudara peneliti itu kan secara kuantitatif laki-laki, perempuan sangat. Kemudian ada masalah apa? Kan itu kan hal yang mungkin orang normal lumrah. Lah, menurut saudara peneliti ada apa? Ngapain gitu loh? Ya tentu tadi kembali lagi ke awal bahwasanya perlu adanya kesempatan dan kesetaraan buat teman-teman perempuan ini yang saya rasa juga memiliki kemampuan dari segi intelektual, kapabilitas, dan fleksibilitas untuk memimpin. Namun sayangnya masih sangat minim, Bapak. Apakah ada Bapak Pambudi, apakah proposal dari saudara Pandu dapat dilanjut? Setuju untuk dilanjut dengan catatan-catatan tadi. Oke. Dari Pak Agus lanjut, meskipun saya berharap untuk ke semuanya, tapi kalau hanya pada pelan nggak apa-apa karena itu kan kemampuan peneliti, nggak apa-apa. Tapi kalau coba dipikirkan lagi, nah, kalau bisa PTS juga karena sumber daya manusia dari PTS itu untuk Surabaya itu berbeda dengan yang ada di kampus di daerah. Oke, terima kasih. Baik, demikian rangkaian seminar proposal.